Ketegangan global kembali memuncak di Selat Hormuz. Rekaman terbaru menunjukkan deretan kapal tanker minyak tertahan di tengah blokade laut yang diperintahkan Donald Trump terhadap pelabuhan Iran. Jalur sempit ini bukan jalur biasa, sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia melewatinya. Dengan operasi United States Central Command yang diklaim selektif, situasi justru makin memanas setelah ancaman keras dilontarkan kepada armada Iran. Di sisi lain, Iran bersikeras wilayah tersebut berada dalam kendali mereka, sementara Islamic Revolutionary Guard Corps menyatakan lalu lintas tetap aman selama mengikuti aturan. Namun dunia mulai khawatir. Cina menyebut langkah ini berbahaya, dan negosiasi di Islamabad masih buntu. Dampaknya terasa, harga energi bergejolak, distribusi pangan terancam, dan risiko krisis global semakin nyata. Amerika Serikat bersiap kembali menyerang Iran. Serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan video pesawat bomber Amerika Serikat mendarat di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Meski akan menyerang Iran, namun Amerika Serikat tetap membuka diplomasi dengan Iran. Sebelumnya, Trump telah memerintahkan militer Amerika Serikat baik darat, laut, dan udara untuk tetap bertahan di Timur Tengah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Serangan Israel ke Lebanon semakin brutal. Kali ini militer Israel menggunakan senjata fosfor putih di permukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Fosfor putih yang dapat digunakan sebagai tabir asap atau senjata berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga sipil karena bisa mengakibatkan luka bakar parah serta dapat menimbulkan dampak jangka panjang kepada para penyintas. Penggunaan amunisi fosfor putih di wilayah padat penduduk melanggar persyaratan hukum humaniter internasional. Sebelumnya, militer Israel juga menggunakan fosfor putih dalam operasi militer di Lebanon Selatan pada Oktober 2023.
Beberapa serangan udara fosfor putih ditembakkan ke dua lokasi pedesaan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, yakni di Kfar Kela dan Jabal Blat, Lebanon Selatan. Pemirsa, serangan udara Israel juga menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di Lebanon Selatan. Rekaman pada hari Minggu tunjukkan asap mengepul di atas kota setelah serangan udara hantam sejumlah kota di distrik Tire, Lebanon Selatan. Militer Israel IDF mengklaim telah mengenai peluncur roket di Lebanon Selatan yang sudah terisi dan siap ditembakkan, dan menembakkan operasi mereka terhadap Hizbullah terus berlanjut. Data Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Saat negosiasi di Pakistan sedang berlangsung, Zionis Israel kembali menggempur Lebanon. Belasan orang dilaporkan tewas. Israel terus menyerang Lebanon saat negosiasi damai dilakukan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. Serangan terbaru terjadi pada Minggu dan telah menewaskan belasan orang. Media setempat menyatakan 6 orang tewas di Marub di selatan distrik Tire dan 5 terbunuh di Kana. Serangan Israel juga terjadi di kota Bazuriyeh, Kalila, Bafliyeh, dan Klawiyah. Militer Israel juga mengklaim telah menyerang sejumlah roket Hizbullah. Peluncur roket milik Hizbullah juga dihancurkan sebelum sampai di Israel. Serangan Zionis Israel tanggal 8 April lalu juga membuat kehebohan di ruang kelas daring di Lebanon. Sebuah rekaman yang berisi suara teriakan murid gebrakan menggambarkan betapa besarnya serangan Israel terhadap Lebanon. Can you hear me, ladies? Yes, I can. Sarah. Ini adalah rekaman suara di mana seorang guru sedang membuka kelas dengan para siswanya. Di tengah pelajaran, ketika sang guru menyapa, terdengar suara pesawat udara, disusul dengan teriakan histeris dari salah seorang siswi. دكتور فينا نفكر ونزق لك الساير. دكتور ضربوا عنا أنا صار مضطرة بدي أظهر. اوكي. Rekaman suara ini diunggah oleh sang guru dengan nama akun Isis Jardak Ortoponis. Seorang profesor matematika di Teheran gelar perkuliahan di tengah reruntuhan kampus yang hancur akibat serangan rudal. Aksi jadi simbol perlawanan sipil Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. ایشون استاد دانشگاه شریف هستن و با توجه به اینکه مرکز آموزش فضای مجازی مورد هدف قرار گرفته اما در میان Sebuah video viral memperlihatkan Profesor Matematika Ali Reza Zarei tetap mengajar di tengah puing-puing kampus Sharif University of Technology di Teheran, Iran yang rusak parah akibat serangan udara. Dalam rekaman tersebut terlihat Profesor Zarei terlihat duduk tegak di depan laptop dengan mengenakan kemeja biru rapi di tengah ruang kelas yang hancur. Dinding kelas tampak mengalami retakan besar sementara serpihan bangunan berserakan di meja dan lantai. Meski berada dalam kondisi berbahaya di bawah reruntuhan bangunan, Zarei tetap menyampaikan materi secara daring kepada mahasiswanya. Ia menegaskan dirinya tak akan meninggalkan kampus tersebut. Profesor Zarei juga menegaskan meskipun Amerika Serikat dan Israel bisa menghancurkan bangunan, namun mereka tidak bisa menghancurkan semangatnya. Sharif University of Technology sendiri merupakan salah satu institusi sains terkemuka di Iran yang kerap dibandingkan dengan MIT di Amerika Serikat. Sebelumnya sejumlah institusi pendidikan lain di Iran juga dilaporkan terdampak serangan udara di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Hizbullah menyerang Naharia, wilayah utara pendudukan Israel. Roket Hizbullah bahkan mengenai gereja bersejarah.
Roket-roket Hizbullah terekam di atas langit Bahariah. Meski sistem pertahanan udara militer Zionis Israel berhasil menghalau serangan, namun sejumlah roket berhasil mengenai sejumlah lokasi. Akibat serangan, sejumlah orang terluka dan merusak sebuah gereja bersejarah. Akibat serangan Zionis Israel di lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas. Masyarakat Lebanon mengatakan serangan Zionis Israel adalah pembantaian. Serangan udara Israel menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Dari seluruh korban, 165 orang diantaranya adalah anak-anak, 248 wanita, dan 85 tenaga medis. Pada serangan Sabtu, militer Israel membunuh 97 orang dan melukai 133 orang. بهذا الموقف الشريف ب9 شهداء أثبتوا جدارتهم وقوتهم ومحبتهم لبلدتهم وضيعتهم وقراهم وحدودنا، حدود لبنان الجنوب الشريف. نحن نعتز فيهم ونحن بنفتخر فيهم. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon. Selain menewaskan ribuan orang, serangan Israel juga merusak sejumlah bangunan dan fasilitas umum. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa operasi militer di Lebanon akan berlanjut hingga ancaman di perbatasan utara Lebanon dinetralkan. Netanyahu percaya diri katakan musuh Zionis Israel adalah Iran yang kini hanya berjuang untuk bertahan hidup. לכם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלנו.